Iya, selamat datang kembali. Di sesi ini kita akan membahas atau kita akan mempelajari mengenai Lagrange multipliers. Tapi saya akan sebut dengan Lagrange saja ya, karena penyebutannya lebih mudah. Oke, jadi apa itu Lagrange multipliers? Oke, jadi Lagrange multipliers ini adalah salah satu aplikasi ya, dari gradient vektor. Dia juga salah satu aplikasi juga dari yang sudah kita bahas kemarin, apa itu? Yaitu adalah directional derivatives. Oke. Oke. Nah, tapi sebenarnya apa itu Lagrange multipliers? Oke, jadi Lagrange multipliers adalah suatu metode dalam konteks atau dalam bidang optimisasi untuk mencari suatu titik kritis. Nah, kalau kita lihat, lalu apa bedanya dengan min and max problem yang sudah kita bicarakan lalu? Karena min and max problem itu sama-sama mencari titik kritis dari suatu fungsi. Oke. Oke. Nah, bedanya adalah di min and max problem dulu kita mencari titik kritis namun tidak ada kekangan. Dalam tanda kutip dia tidak punya kekangan. Jadi, kita langsung mencari titik kritis murni langsung ketika kita diberikan suatu fungsi. Atau katakanlah kita punya suatu fungsi f sama dengan suatu fungsi fx, y, z katakanlah. Kemudian kita diminta untuk mencari suatu titik kritis x, y, z yang dia tidak menyebabkan si f ini memiliki perubahan. Oke, atau dengan kata lain turunan parsialnya ke arah x, ke arah y, dan ke arah z haruslah sama dengan 0. Oke, tapi lagi-lagi kita bicara suatu fungsi yang tidak dikekang. Oke. Dikekang ini artinya apa? Dikekang ini artinya adalah nilai domainnya. Ingat, kita sudah membahas tentang domain dari suatu fungsi. Nah, nilai domain dari fungsi tersebut kita kekang. Hanya bernilai terbatas. Nanti akan kita lihat. Nah, kalau kita bicara tentang Lagrange multipliers, kita membicarakan optimisasi dari ini. Optimisasi untuk mencari titik kritis dari suatu fungsi di mana nilai x, y, z-nya atau domain dari fungsinya tersebut terbatas. Jadi, domain yang aslinya seluas-luasnya akan kita batasi. Tidak seluas itu. Oke. Oke. Nah, salah satu aplikasi mungkin tidak salah satu ya. Dia akan punya banyak sekali aplikasi di berbagai bidang. Oke. Di engineering, di tempat kita, dia masuk. Di science, dia juga masuk. Di bidang MIPA, dia masuk. Kemudian, dia juga bisa masuk ke bidang ekonomi. Oke. Ya, jadi teman-teman di sini siapa yang tidak punya atau mungkin siapa yang tidak pernah berhubungan dengan ekonomi, saya yakin semuanya sudah pernah berhubungan dengan ekonomi. Mungkin ketika kecil, ketika kita masih TK, saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil, ketika saya masih TK, saya diberi uang sangu oleh ibu saya untuk dibelikan mainan. Bebas, saya boleh beli mainan apapun, asalkan uangnya adalah 100 perak waktu itu. Ya, jadi waktu itu saya bisa 100 perak, saya langsung ngomong ke penjualnya, Pak, ada mainan apa yang harganya 100 perak? Oh, ini ada pesawat mainan nih dari plastik kecil. Oh, ya udah saya beli waktu itu. Oke. Oke, jadi mungkin sudah terbayang oleh teman-teman di sini bahwa saya bisa membeli barang, semakin mahal barang yang saya beli, saya akan semakin bahagia, katakanlah. Namun, uang yang diberikan kepada saya, budgetnya itu terbatas, yaitu hanya 100 perak. Dan saya tidak bisa membeli apapun di atas 100 perak. Jadi, itu adalah salah satu gambaran dari saya ingin mendapatkan hal yang paling saya inginkan, tapi dibatasi atau terkekang uangnya atau budgetnya itu dengan 100 perak. Nah, salah satu aplikasi di ekonomi yang sangat-sangat
menurut saya menarik itu adalah ini, yaitu optimizing atau mengoptimisasi utility function apabila kita diberikan kekangan budget sekian. Misalkan, apabila budget kita hanya diperbolehkan maksimal sekian, katakanlah. Nah, ini adalah konsep yang menarik di ekonomi. Utility function itu mengukur, jadi di ekonomi ada juga perhitungan untuk mengukur seberapa bahagia seseorang itu dengan suatu produk. Oke. Mungkin karena produknya itu useful, dia punya value, dia punya apa, sehingga membuat orang tersebut bahagia. Mungkin. Nah, di sini utility function yang ada di ekonomi, dia memiliki asumsi bahwa semakin banyak produk yang dia punya, maka dia akan semakin bahagia. Dia akan semakin bahagia ketika semakin banyak produk yang dia miliki. Nah, tapi apakah nilai kepuasannya sama? Nah, itu akan dibahas di utility function. Selain itu, di ekonomi juga ada kekangan dari sisi budget. Nah, di sini, di ekonomi, maka mereka bisa menggunakan metode optimisasi, salah satunya adalah Lagrange multipliers, untuk mencari tingkat kebahagiaan yang maksimum, tapi dengan budget yang terkekang. Oke. Nah, ini ada di kuliah, saya kemarin lihat ya di ini, salah satu kuliahnya adalah Principle of Microeconomics ya di OCW MIT juga, bisa ke sana. Itu adalah kuliah di tahun 2018. Jadi cukup baru ya daripada OCW MIT kita di kalkulus variabel Java. Jadi kalau teman-teman ingin cek tentang utility function bisa ke OCW MIT, coba cari Principle of Microeconomics. Oke. Dan saya kemarin lihat di pertemuan 2 di sana, penjelasannya cukup bagus ya oleh profesornya. Kenapa ya, jadi matematika di sana lebih membahas ini ya. Sama konsepnya dengan kita di sana, ada level curve juga, tapi di utility function akan disebut dengan indifference curve di sana. Ya, tapi dari sisi mereka matematikanya itu lebih diterjemahkan ya. Kenapa? Kalau kita mungkin hardcore ya, kenapa turunan parsial ini rumusnya dengan chain rule dengan bla bla bla. Tapi kalau di sana itu lebih ditekankan filosofinya, kenapa kita bisa dapat rumus ini artinya apa di lapangan. Atau di bidang ekonomi di lapangan artinya apa. Nah, mungkin teman-teman bisa merefer ke sana, atau mungkin kalau ada yang saya nggak tahu, kampus saya belum tahu apapun lebih jauh tentang kampus Merdeka. Saya pernah dengar konsepnya adalah merdeka bertanggung jawab ya di departemen kita. Maka apabila teman-teman ingin memilih subjek atau topik perkuliahan di luar DTT mungkin, nah ambillah mata kuliah yang berhubungan dengan apa yang teman-teman minati dan berhubungan dengan apa yang teman-teman pelajari di DTT. Salah satunya apabila ingin mengambil di ekonomi, maka ambil Principle of Microeconomics. Mungkin bisa, karena dia akan berhubungan dengan Lagrange multiplier. Salah satunya adalah bagaimana kita mengoptimisasi utility function under a certain budget constraint. Oke. Oke, jadi mohon maaf karena terlalu banyak cerita di bidang ekonomi. Kita kembali lagi ke Lagrange multipliers. Jadi di Lagrange multipliers ini kita mulai dengan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Jadi di Lagrange multipliers ini problem yang harus dipecahkan adalah cari titik minimum atau maksimum dari suatu fungsi w di sini, di mana w sama dengan fx, y, z, atau fungsi multivariabel dari x, y, z, di mana x, y, z-nya itu tidak saling independen, seperti di min and max problem. Nah, x, y, dan z-nya itu akan saling terkekang oleh suatu fungsi g sama dengan c, di mana c adalah konstan di sini, c adalah konstan. Nah, ini artinya adalah nilai x, y, dan z-nya ini terbatas, karena z-nya ini terkekang oleh variabel x dan y, katakanlah. Jadi kalau saya tulis di sini, saya akan punya katakanlah dari variabel x, y, dan z,
Oke, jadi dari oops. Oke, jadi dari variabel X, Y, dan Z yang berupa independent variabel atau variabel bebas adalah X dan Y, katakanlah. Ini adalah independent variabel. Nah, Z di sini dia tidak independent atau dia adalah dependent variabel atau variabel terikat. Kenapa terikat? Ya, jadi katakanlah suatu fungsi G sama dengan C ini bentuknya adalah katakan X tambah Y tambah Z secara simpel aja ya. Mungkin suatu fungsi yang simpel Gx, Y, Z adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 1 katakanlah. Jadi di sini yang bisa kita ubah secara bebas adalah dua variabel saja, terserah yang manapun. Nah, misalkan yang bisa kita ubah adalah X dan Y, maka kita katakan X dan Y ini adalah independent variable. Dan Z-nya ini akan tergantung nilai dari X dan Y. Oke. Jadi mengapa dia Z ini dependent? Karena ini dia akan terkekang oleh fungsi G sama dengan 1. Nah, artinya apa? Artinya dari domain yang tadinya X, Y, Z, katakanlah domainnya seluas langit dan bumi, kita akan kekang. Jadi, katakanlah daratnya boleh kita pilih apapun itu. Jadi, variabel X dan Y itu ingat ada di bawah bidang X, Y. Oke, jadi kita punya bidang X, Y di bawah sini. Z mengarah ke udara. Kita boleh pilih seluas daratan apa yang kita mau. Tapi di udara dia tidak bisa seluas itu. Oke. Dia akan terkekang. Jadi bagian udaranya hanya terkekang. Oke. Jadi Z-nya tidak bisa semua bagian udara kita pilih, dia hanyalah suatu bagian atau part-part tertentu dari udara. Atau mungkin katakanlah kita punya lingkaran. Jadi G sama dengan lingkaran, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, maka bentuknya akan menjadi lingkaran di bidang X. Artinya apa? Artinya variabel, katakanlah X ini adalah independent variable. Oke. Y ini adalah dependent variable. Artinya X-nya atau X dan Y ini, maka di bidang X, Y, dia hanya akan terbatas di sini, di dalam lingkaran ini. Mungkin tadinya domainnya X dan Y-nya ini seluas semua daratan. Tapi setelah kita batasi, maka ya jadi si Y-nya ini akan terkekang atau si X dan Y-nya ini hanya bisa terpilih di beberapa titik saja, yaitu titik-titik yang membentuk lingkaran di sini. Oke. Nah, kemudian itu adalah problemnya. Jadi problemnya tadi kita diberikan suatu fungsi fx, y, z, tapi nilai x, y, dan z-nya itu tidak bisa kita pilih secara bebas. Dia akan terkekang oleh suatu fungsi g sama dengan c di sini, atau fungsi gx, y, z sama dengan konstan. Oke. Nah, untuk menyelesaikan problem tersebut, maka kita akan selesaikan atau kita akan solve persamaan dari Lagrange multipliers. Apa itu? Jadi, kita akan punya Lagrange multipliers, bentuknya adalah ini. Jadi, kita ingat kemarin kita sudah belajar tentang gradien dari suatu fungsi, bentuknya adalah vektor. Jadi, apabila fungsi f tadi, ingat f adalah fungsi yang diberikan. Kita punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah f, fungsi kedua adalah kekangan G. Oke. Nah, maka kita bisa hitung masing-masing dari sini, gradien dari f dan gradien dari G. Gradien dari f adalah ini, gradien dari G adalah ini. Kemudian akan diperoleh gradien f sama dengan lambda. Lambda ini adalah ini, lambda, mohon maaf di sini belum diberikan. Jadi lambda di sini dia adalah suatu skalar.
lambda adalah suatu skalar. Oke. Nah, lambda akan dikalikan dengan gradien dari G. Apa artinya? Artinya bahwa vektor dari gradien F ini dia akan sejajar dengan vektor dari gradien G. Nah, sejajar di sini artinya adalah arahnya itu bisa sama. Jadi, arah dari gradien F dan gradien G ini bisa sama, atau mungkin akan berkebalikan. Jadi, arah dari gradien F ini kebalikan dari arah dari gradien G. Tapi apapun itu, mau berkebalikan arah, mau arahnya sama, dia tetaplah kita katakan dengan sejajar. Dia akan arahnya sama apabila lambdanya ini adalah positif. Apabila lambdanya negatif, maka arahnya akan saling berkebalikan. Nah, dengan menyelesaikan dari persamaan ini, persamaan Lagrange multipliers, yaitu gradien F sama dengan lambda gradien G, dan ada satu lagi yaitu kekangannya itu sendiri, yaitu G sama dengan C, maka kita akan dapatkan sekumpulan titik X, Y, Z, dan sekumpulan titik itu kita sebut dengan critical points. Oke. Jadi caranya mungkin agak terdengar berbeda dengan min and max problems, tapi sebenarnya ini intuisinya sama. Nanti akan kita lihat. Ya, mungkin teman-teman Anda yang penasaran atau mungkin Anda yang skeptis, kenapa kita tiba-tiba langsung menyelesaikan persamaan ini yang bentuknya atau datangnya dari mana juga kita tidak tahu. Mungkin untuk sekarang. Ya. Kita akan bahas justifikasi dari ini nanti. Oke. Namun sekarang yang akan kita lakukan adalah kita paham dulu bagaimana cara memakainya, yaitu kita akan melihat ke beberapa contoh cara pemakaian Lagrange multipliers. Jadi nanti akan diberikan di contoh-contoh itu beberapa problem optimisasi yang bisa kita selesaikan dengan Lagrange multipliers. Oke, jadi untuk sekarang tahan dulu penasarannya kenapa kita harus menghitung ini, nanti akan ketahuan di akhir. Oke. Ya, jadi untuk sekarang kita akan melihat contoh-contohnya terlebih dahulu dan kita fokus ke tahu bagaimana cara untuk memakai Lagrange multipliers ini untuk memecahkan permasalahan optimisasi. Oke. Oke, example yang pertama adalah datang dari ini. Apabila kita diminta untuk mendesain sebuah balok di sini, sebuah kayak a box atau mungkin balok ya di sini, dimana dia punya dimensi x, y, z. Nah, si balok ini dia tidak mempunyai atasan ya, jadi dia tidak punya top di sini. Jadi dia akan terbuka dari sisi atasnya, namun dari sisi samping, bawah, depan dan belakang dia akan tertutup. Nah, permasalahannya adalah yang diberikan adalah kita diminta untuk mencari dimensi yang menyebabkan luasan dari si balok ini atau box ini yang sekecil mungkin apabila volumenya itu di set sama dengan 3. Jadi volume baloknya ini mau sebesar apapun kertas yang kita miliki, kertasnya untuk membuat balok ya katakanlah, atau mungkin dari kertas karton katakanlah. Nah, mau seluas apapun karton yang kita miliki, balok yang harus kita buat itu punya volume 3 unit satuan. Oke. Nah, tapi yang perlu diingat adalah luasan dari karton tersebut harus dibuat seminimum mungkin. Oke. Nah, gimana kita bisa menyelesaikannya? Kita akan selesaikan lewat Blackboard. Oke, jadi kita tulis dulu. Jadi kita akan punya Lagrange multipliers.
Itu kita akan menyelesaikan ini. Atau problemnya, kita tulis dulu problemnya, yaitu diberikan suatu fungsi fx, y, z, atau di sini saya tulis dia adalah variabel w sama dengan f, x, y, z. Oke, jadi ini adalah fungsi 3 dimensi. Apabila fungsi multivariabel 2 dimensi, maka f, x, y saja. Jadi ini fleksibel. Tapi yang saya tulis di sini adalah untuk 3 dimensi. Oke. Diberikan f, x, y, z yang dikekang oleh suatu fungsi, yaitu g, sama fungsi 3 dimensi juga yang bernilai konstan. Oke. Nah, maka berapa titik maksimum atau minimum dari W atau dari F yang dikekang tersebut. Oke. Oke. Ini adalah permasalahan yang harus dipecahkan oleh kita, dan kita bisa menggunakan Lagrange multipliers, yaitu dengan menyelesaikan ini. Dengan menyelesaikan persamaan Lagrange multipliers. Oke, persamaannya adalah yang pertama, yaitu kita punya tadi gradient dari F itu haruslah sama dengan lambda kalikan gradient dari G. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah fungsi G itu sendiri, yaitu G sama dengan C di sini. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke example-nya. Jadi di example 1, Oke, jadi kita perlu cermati dulu, kita akan memiliki dua fungsi ya. Tadi dari Lagrange multipliers kita harus temukan di sini, di problem dari example 1 itu. Yaitu apabila kita diinginkan untuk mencari minimum dari ini, dari least amount of cardboard, atau di sini luasan dari ini, dari kertas kartonnya katakanlah. Nah, berarti karena di sini problem dari Lagrange yaitu kita ingin meminimumkan fungsi f, berarti jelas di sini bahwa fungsi f adalah luasan dari karton tersebut. Jadi kita akan punya luasan yaitu sebagai fungsi f sama dengan, nah kita untuk mencari luasan ini kita perlu melihat informasi yang diberikan. Yang pertama adalah dia akan punya double thick sides, atau di samping, sisi sampingnya itu dia akan punya ketebalan 2 kali lipat. Jadi kertas karton yang dibutuhkan untuk sisi samping itu adalah 2 kali lipat. Sementara kita tahu bahwa luasan untuk sisi samping yaitu di sini Y dikalikan Z. Oke, jadi kita akan punya Y kalikan Z untuk sisi samping dikalikan 2 karena kita punya 2 sisi samping. Oke. Tapi dia punya ketebalan double, 2 kali lipat. Jadi ini juga harus kita kalikan 2 di sini. Oke. Nah, kemudian setelah itu dia punya single thick front and back. Jadi untuk sisi depan dan sisi belakang ketebalannya itu adalah satu karton atau satu lapis karton di situ. Nah, jadi kita perlu hitung karena luasan berarti ini kita tambah luasan untuk depan dan belakang. Sementara itu depan dan belakang adalah X
di sini dikalikan Z. Oke, jadi ini adalah sisi depan. Ini adalah sisi depan, yang ini adalah sisi samping. Oke, yang ini adalah sisi samping. Nah, untuk sisi depan ini kita akan punya X kalikan Z. Dan sisi belakang juga X kalikan Z, berarti ada 2 X kali Z, namun dengan ketebalan 1. Jadi ini kita kalikan dengan 1. Oke. Nah, kemudian ditambah a triple tick at bottom. Jadi, sorry, ini terlewat tadi. Jadi dia juga punya sisi bawah ya. Jadi sisi bawah adalah X dikalikan Y. Oke, alasnya adalah X kalikan Y. Karena hanya ada satu sisi bawah, maka dia hanyalah ini. Dia ada 1 kali XY. Oke. Dengan ketebalan 3 kali lipat atau 3 lapis karton. Jadi kita kalikan dengan 3 di sini. Oke. Nah, kita rapikan, dia akan menjadi persamaan 4 YZ ditambah. Oke, karena tadi bottom duluan ya di sini, triple tick bottom duluan, maka ini yang bottom tadi kita geser ke kiri. Jadi akan punya 4 YZ tambah 3 XY ditambah 2 XZ ya di sini. Oke. Ini adalah fungsi dari X, Y, Z. Kemudian kita cari kekangannya, yaitu kekangannya itu volumenya harus diset sama dengan 3, diset konstan volumenya. Oke, salah satu ciri-ciri dari kekangan yaitu adalah dia bernilai konstan ya fungsinya. Jadi di sini nilai dari ya volume, maka akan menjadi fungsi dari Gx, Y, Z yang akan diset sama dengan 3. Tapi kita perlu tahu dulu volumenya dia bisa dirumuskan dengan apa. Jadi ingat, volume dari balok adalah X kali Y kali Z ya, atau luas alas kali tinggi. Jadi X kali Y kali Z harus bernilai konstan, yaitu 3. Oke. Nah, kita sudah dapatkan dua fungsi yang dibutuhkan, maka kita akan selesaikan persamaan Lagrange. Jadi kita punya persamaan Lagrange di sini. Jadi persamaan Lagrange multipliers-nya yaitu adalah ini ya. Jadi adalah Oke, yang pertama adalah gradien. Gradien dari F sama dengan lambda gradien G. Maka dengan kata lain kita akan punya, kita perlu cari tahu gradien dari F adalah berapa di sini. Jadi saya langsung saja. Jadi gradien dari F adalah, jadi turunan pertama turunan dengan X yaitu 2 atau 3Y ditambah ini, ditambah 2Z. Oke. Kemudian turunan parsial dengan Y yaitu 4Z di sini. 4Z kemudian ditambah 3X. Oke, dari sini. Dan yang ketiga, turunan parsial dengan Z adalah 4Y ditambah 2X. Nah, ini haruslah sama dengan lambda kalikan gradien dari G, di mana gradien dari G adalah ini. Kita turunkan parsial terhadap X, Y, dan Z, maka akan kita dapatkan vektor dengan komponen ini. Oke. Nah, kalau kita terjemahkan lebih lanjut, maka kalau kita analisis,
per komponennya, maka kita akan dapatkan 3 persamaan ya. Dari ekspres ini kita akan dapatkan 3 persamaan. Yang pertama adalah komponen ke arah X, yaitu 3Y di sini, 3Y tambah 2Z kan sama dengan lambda dikalikan Y kalikan Z. Oke. Ini kita sebut dengan persamaan satu. Nah, persamaan yang kedua adalah 4Z tambah 3X kan sama dengan lambda kalikan X kalikan Z. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke. Dan yang ketiga, 4Y tambah 2X kan sama dengan lambda kalikan X kalikan Y. Oke. Kemudian ya. Oke. Jadi dari sini kita dapatkan 3 persamaan. Oke. Ada berapa variabel yang harus diketahui? Apakah 3, yaitu X, Y, Z? Jawabannya adalah bukan. Oke. Jadi akan ada 4 variabel yang harus kita ketahui, yaitu X, Y, Z dan satu variabel yaitu lambda di sini. Nah, karena kita punya 4 variabel yang tidak diketahui, X, Y, Z, lambda, namun kita hanya punya 3 persamaan, maka ini tidak akan jalan untuk mencari X, Y, Z, dan lambda. Oke, jadi kita butuh satu persamaan lagi agar diperoleh 4 persamaan untuk 4 variabel yang tidak diketahui. Jadi satu persamaan itu apa? Satu persamaan tambahan itu adalah ini. Jadi G sama dengan C di sini. Alias tadi kita lihat G-nya adalah X, Y, Z, C-nya adalah 3. Jadi persamaan yang keempat adalah X kalikan Y kalikan Z harus sama dengan 3. Dan ini adalah persamaan yang keempat. Nah, kita harus solve ini. Kita perlu solve ini. Solve 4 persamaan ini untuk mendapatkan X, Y, Z. Untuk mendapatkan utamanya adalah X, Y, Z ya. Lambda boleh diketahui, boleh tidak. Oke. Tapi utamanya adalah X, Y, Z. Kenapa? Karena ini adalah titik kritis. Oke. Oke. Ya, jadi untuk menyelesaikan persamaan ini, mungkin terlihat kompleks, tapi nanti hasilnya nanti setelah kita sederhanakan akan lebih terlihat simpel. Oke, jadi untuk menyelesaikan 4 persamaan ini, kita perlu tinjau persamaan satu dengan persamaan yang lainnya, kemudian kita lakukan eliminasi. Oke, idenya adalah ini. Oke, jadi sebelum ke sana mungkin saya perlu tekankan di sini bahwa persamaan ini adalah persamaan non-linear. Oke. Kenapa? Karena ada perkalian dari dua variabel yang ingin dicari. Jadi dia adalah persamaan non-linear. Nah, untuk persamaan non-linear ini maka tidak bisa kita bentuk ke sistem square matrix atau matrix square AX sama dengan B, kemudian X-nya bisa kita cari dengan mungkin Gaussian elimination atau mungkin kemarin inverse matrix dan lain-lain. Kita tidak bisa pakai itu. Kenapa? Karena persamaan ini adalah persamaan non-linear. Nah, untuk solve atau untuk menyelesaikan persamaan non-linear, biasanya caranya harus kreatif. Jadi tidak ada systematic method atau tidak ada suatu cara yang dia itu sistematis. Sistematis itu artinya caranya itu sudah tertentu, metodenya itu sudah tertentu. Katakanlah kemarin inverse matrix, inverse matrix untuk mencari AX sama dengan B, untuk mencari X di AX sama dengan B, itu adalah satu cara sistematis. Kenapa? Karena untuk semua problemnya, apabila persamaan AX sama dengan B ini kita ganti, apabila persamaan AX sama dengan B ini kita ganti,
maka dia ini ya, dia akan sama saja caranya, yaitu dengan solve AX sama dengan B, di mana X-nya bisa kita cari dengan inverse matrix atau dengan Gaussian matrix. Caranya akan sama saja. Itu namanya systematic method atau systematic way. Nah, untuk persamaan nonlinear ini caranya tidak sistematik. Jadi, apabila kita diberikan persamaan nonlinear atau problem yang lain, kita akan jadi apabila kita diberikan problem yang lain, maka cara menyelesaikannya juga akan berbeda. Nah, ini adalah salah satu seni ya. Daripada kesulitan, saya akan menyebut ini sebagai seni. Seni dalam memecahkan Lagrange multipliers atau seni dalam bermain dengan sesuatu yang nonlinear. Oke. Nah, caranya adalah kita akan tinjau pertama persamaan 1 dan persamaan 2 dulu. Kita lihat apa yang akan dihasilkan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Saya nggak tahu hasilnya akan seperti apa, tapi saya tertarik. Mungkin ketertarikan coba-coba dulu antara 1 dan 2 dia akan menghasilkan apa. Oke. Persamaan 1 dan 2. Oke. Dia akan menghasilkan kalau kita lihat di sini ada dua variabel yang sama, yaitu lambda. Oke. Ada satu variabel yang sama di dua persamaan ini, yaitu lambda. Sebenarnya ada 4 variabel yang sama, yaitu x, y, z, dan lambda. Tapi kita akan fokus ke lambda. Kenapa? Karena kalau lambda kita eliminasi, persamaannya akan mudah dilihat. Oke, daripada kita mengeliminasi x, y, atau z di sini. Kita perlu eliminasi yang rumit mungkin. Nah, tapi apabila kita ingin mengeliminasi lambda di sini, maka eliminasi yang dilakukan akan cukup simpel, yaitu karena lambdanya sama untuk persamaan 1 dan 2, maka bisa saya tuliskan 3y tambah 2z. Kemudian saya bagi dengan yz, kita bagi dengan yz, akan dihasilkan lambda. Oke. Di mana lambda itu juga adalah persamaan yang kedua, yaitu 4z tambah 3x kita bagi dengan xz. Itu sama dengan lambda. Oke. Jadi ini adalah ekspresi dari lambda. Nah, apabila kita sederhanakan lebih lanjut, maka kita akan dapatkan ekspresi dari 3y per yz. Oke. Jadi mungkin kita bisa sederhanakan di sini. Mungkin saya tulis ulang saja. Jadi kita punya 3y per yz. Oke, kita pecah. Ditambah 2z per yz kan sama dengan 4z dibagi xz ditambah 3x dibagi xz. Oke, jadi dari sini kita bisa coret-coret variabel yang sama di atas dan di bawah. Oke. Yang pertama adalah ini 3y per yz, y-nya bisa kita coret. Di sini z kita coret, di sini z kita coret, di sini x kita coret. Maka akan kita dapatkan ekspresi 3 per z ditambah 2 per y kan sama dengan 4 per x ditambah 3 per z. Oke. Nah, di sini kita cukup beruntung, lagi-lagi ada yang bisa kita coret, yaitu 3z di kiri dan di kanan bisa kita coret. Kenapa? Karena ruas kiri kita kurangkan dengan 3 per z, ruas kanan juga kita kurangkan dengan 3 per z. Oke. Jadi ini akan hilang 3 per z. Maka akan sisa 2 per y sama dengan
4x. Oke. 2 per Y sama dengan 4 per X ya. Mohon maaf, 4 per X. Maka akan kita peroleh 2x. Oke, jadi pindah ruas Y dan X-nya ini harus kita angkat ke atas. Jadi pindah ruas ke kiri dan ke kanan akan diperoleh 2x sama dengan 4y. Dan apabila kita sederhanakan lebih lanjut, kita akan dapatkan ekspresi x sama dengan 2y. Oke. Jadi dari persamaan 1 dan 2, implikasinya adalah x sama dengan 2y. Nah, ini sudah lumayan, bentuknya sudah lebih simpel ya daripada bentuk yang ini. Ada x, y, z, ada lambda di persamaan 1 dan 2. Jadi 1 dan 2 combine, implikasinya adalah x sama dengan 2y. Nah, sekarang idenya adalah sepertinya kita bisa substitusi nanti di akhir bahwa ini menggunakan persamaan 4 ini dengan x sama dengan 2y, kita akan dapatkan 2y kalikan y sama dengan 2y kuadrat. Kemudian 2y kuadrat kalikan z sama dengan 3. Nah, intuisinya adalah sepertinya kita bisa bawa semua x, y, z ini ke dalam satu variabel, entah x, entah y, entah z. Tapi di sini yang paling ini, yang sudah terlihat adalah kita bisa membawa ini, x, y, z ini ke dalam satu variabel y. Oke. Jadi kita lihat x sama dengan 2y, kita juga perlu lihat nanti z sama dengan berapa kali y. Oke. Agar nanti bisa diperoleh ekspresi bla 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 kalikan y pangkat 3 sama dengan 3. Oke. Nah, untuk melihat hubungan antara y dan z, kita perlu cermati dulu dari persamaan 1 dan 2 ini. Kita mendapatkan hubungan x dan y. Apabila kita lihat di sini x dan y-nya, kita bisa dapatkan karena ini, karena mungkin dari sini ya. Mungkin ciri yang paling menonjol adalah di persamaan 1 adalah lambda kalikan YZ di ruas kanan, kemudian di persamaan 2 adalah lambda kalikan XZ. Ada dua variabel yang sama yaitu Z, maka Z bisa ini dalam tanda kutip hilang, maka kita dapatkan hubungan X dan Y di sini. Nah, mungkin kita bisa terapkan juga untuk persamaan mana dan persamaan mana yang nanti bisa menghasilkan hubungan Y dan Z, yaitu persamaan 2 dan 3. Kenapa? Karena 2 dan 3 ini X-nya sama. Di ruas kanan sama-sama punya X, tapi yang berbeda adalah persamaan 2 punya Z, persamaan 3 punya Y. Oke, jadi kita mungkin bisa mencari hubungan Y dan Z dari persamaan 2 dan persamaan 3. Kita coba. Jadi dari persamaan 2 dan 3, kita perlu manipulasi dengan cara tadi, yaitu lambda sama. Yang kita hilangkan adalah lambda. Kenapa? Karena lambda ini paling gampang untuk dieliminasi. Oke. Jadi akan kita punya dari persamaan 2, 4z tambah 3x. Kemudian kita bagi dengan xz. Oke. Maka akan diperoleh sama dengan persamaan 3. Persamaan 3 bilang bahwa 4y tambah 2x sama dengan lambda. Oke. Sama dengan lambda apabila 4y tambah 2x ini kita bagi dengan xy. Kemudian kita sederhanakan dengan cara yang sama seperti persamaan 1 dan 2 akan kita dapatkan ekspresi z sama dengan 3 per 2 kalikan y. Oke. Kenapa bisa tiba-tiba z sama dengan 3 per 2 kali y? Karena dari penyederhanaan ekspresi ini atau persamaan 2 dan 3, kita peroleh hubungan 3y sama dengan 2z. Nah, tadi kita ingin bahwa x, y, z yang ada di sini, ini ingin kita bawa semuanya ke variabel y. Oke. Maka variabel z di sini akan kita bentuk ke dalam y, yaitu z sama dengan
3/2 kalikan Y. Nah, sekarang sudah jelas, sudah lebih jelas di sini. Kita bisa mencari salah satu variabelnya, yaitu di sini adalah variabel Y. Dari mana? Dari persamaan 4. Oke, jadi dari persamaan 4, kita akan peroleh X kalikan Y kalikan Z sama dengan 3. Tapi nilai X-nya adalah tadi 2 kalikan Y. Kita masukkan 2 kalikan Y. Kemudian kalikan Y, Y-nya tetap. Kemudian kalikan Z, di mana Z-nya adalah 3/2 kalikan Y. Sama dengan 3. Oke. Tapi ini bisa kita selesaikan dulu, yaitu 2Y kuadrat kalikan 3/2 Y sama dengan 3 kalikan Y. Oke. 3 kalikan Y pangkat 3. Oke. Kan sama dengan 3. Ingat tadi X, Y kali Z sama dengan 3. Jadi kita peroleh ekspresi 3Y pangkat 3 sama dengan 3. Maka, atau dengan kata lain, Y pangkat 3 sama dengan 1. Karena ini bisa kita coret. Oke. Jadi kita peroleh berapa? Y-nya. Y-nya betul, yaitu nilainya adalah 1. Oke. Nah, kita peroleh dari X, Y, Z. Ini kita sudah peroleh satu dimensi, yaitu dimensi Z, dan nilainya adalah 1. Dimensi Y dan nilainya adalah 1. Nah, dari satu nilai Y ini kita bisa cari nilai yang lain, yaitu nilai X dan nilai Z. Berapa itu? Oke, jadi nilai X adalah 2 kali Y. Oke, dari sini X sama dengan 2Y. Y-nya adalah 1, berarti X sama dengan 2. Dan Z sama dengan berapa? 3/2 dikalikan Y. Karena Y-nya 1, berarti Z-nya adalah 3/2. Jadi terjawab sudah pertanyaan di atas, yaitu berapa dimensi yang bisa meminimumkan kertas karton atau meminimumkan luasan kertas karton, yaitu dimensinya adalah jadi sehingga dimensi X, Y, Z sama dengan berapa? X-nya adalah 2. Oke. Y-nya adalah 1. Z 3/2. Dia akan meminimalkan cardboard atau kartonnya. Oke. Oke, mungkin teman-teman akan bertanya, oke, jadi ini memang titik kritis. Jadi X, Y, Z di sini ini adalah titik kritis, oke. Titik kritis dari fungsi f yang dikekang oleh fungsi g sama dengan konstan. Nah, mungkin teman-teman akan penasaran mengapa dia minimum, mengapa dia tidak maksimum. Padahal tadi titik kritis itu bisa minimum, bisa maksimum. Ya, jadi jawabannya adalah dari sini ya. Jadi dari fungsi f ini apabila kita lihat secara sekilas, maka fungsi f ini untuk X, Y, Z, ingat X, Y, Z itu tidak boleh negatif ya. Jadi dia haruslah positif karena dia merepresentasikan berapa panjang, lebar, dan tinggi dari balok yang akan kita gunakan, yang akan kita buat. Nah, jadi karena masing-masing ini adalah positif, maka nanti luasan maksimum yang akan diperoleh adalah sangat besar sekali menuju tak hingga. Oke.
atau semua karton yang ada di dunia ini dipakai untuk membuat balok. Nah, tapi um, dari ini, karena nilai maksimumnya pastilah tak hingga tadi, jadi kita akan punya nilai minimum. Berapa nilai minimumnya? Yaitu nilai minimum di suatu titik. Nah, kalau kita lihat di sini, X, Y, Z ini akan menghasilkan suatu nilai, di mana nilainya itu kurang dari tak hingga. Maka kita akan sebut dia sebagai nilai minimum, bukan maksimum. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini berapa, mungkin kita penasaran dan ingin mengevaluasi. Jadi atau di sini kalimatnya adalah dengan luas dari cardboard sama dengan berapa di sini? Ini ya. Jadi di sini adalah mana? Ini. Jadi di sini luasnya adalah 4YZ tambah bla bla bla. Oke, ini akan kita tulis ulang di sini. Oke. Jadi fungsinya adalah ini, ketika kita masukkan dimensi dari titik kritis tadi, yaitu 2,1,3/2, maka akan kita dapatkan luasan 18 unit satuan, dan itu kurang dari tak hingga. Oke. Jadi ingat tadi fungsinya bisa mencapai nilai tak hingga, bisa mendekati nilai tak hingga, tapi di sini untuk titik kritis kita dapatkan nilainya 18. Artinya 18 ini adalah titik minimum untuk fungsi yang dikekang oleh G sama dengan C. Oke, nah itu apabila kita ingin melihat fungsinya secara sekilas saja. Nah, problem yang lain adalah semisal kita ingin semisal dari fungsi tersebut nanti menghasilkan beberapa titik kritis. Nah, itu bisa kita cek dari sekian titik kritis itu mana yang paling minimum, dan itu kita katakan sebagai titik global minimum. Tapi kita juga perlu cek untuk secara sekilas fungsinya tadi menuju tak hingga atau menuju minus tak hingga. Nah, berbicara tentang fungsi menuju tak hingga atau minus tak hingga, itu bisa muncul di ini ya, dia bisa muncul di boundary. Jadi ini belum saya jelaskan ya di min and max problem, tapi sebenarnya ini harusnya saya jelaskan di min and max problem, but it's okay. Ya, karena ini bahasanya tentang optimisasi juga, jadi bisa saya sampaikan di sini. Jadi yang namanya titik kritis itu bisa memunculkan minimum atau maksimum. Nah, tapi titik minimum dan maksimum ini tidak muncul, bisa jadi dia tidak muncul di apa tadi, di titik kritis. Dia bisa jadi tidak muncul di titik kritis, dan ini kita bicara tentang global ya, global minimum and global maximum. Dia bisa muncul di selain titik kritis. Di mana itu? Yaitu ada di boundary dari domain. Oke. Jadi kita perlu cek dari boundary dari domain. Atau mungkin dia juga bisa muncul di infinity, yaitu ketika f sama dengan tak hingga atau minus tak hingga. Oke. Jadi jelas apabila f sama dengan mendekati nilai tak hingga, maka dia adalah titik global maksimum. Tapi apabila f-nya minus tak hingga, menuju minus tak hingga, maka dia adalah global minimum. Jadi disitu sudah jelas. Oke. Jadi nilai f sama dengan atau f mendekati tak hingga atau minus tak hingga tadi bisa jadi tidak muncul di titik kritis, tapi ada di titik yang lain yang tidak teridentifikasi oleh titik kritis. Oke. Karena titik kritis kita mengasumsikan bahwa nilainya adalah defined. Sementara tak hingga atau minus tak hingga itu adalah suatu nilai yang undefined. Dia tidak bisa kita treat atau tidak bisa kita perlakukan sebagai number. Jadi dia tidak akan teridentifikasi. Oke.
Oke, ya, jadi di sini kita perlu cek boundary. Oke, jadi kita cek boundary untuk ini ya, untuk domainnya. Oke, jadi domainnya dari sini kalau kita lihat karena ini diminta agar x, y, z-nya positif, maka domainnya adalah x, y, z haruslah lebih dari 0 ya dari sini. Namun dia juga terkekang oleh si g ya. Si fungsi g sama dengan konstan, yaitu x kalikan y kalikan z haruslah sama dengan 3. Nah, dari sini maka yang bisa kita ubah adalah 2 ya. Jadi ada 2 variabel independen yang bisa kita ubah sesuka hati, namun ada satu variabel yang dia terikat ya. Jadi katakanlah di sini kita pilih yang independen adalah x dan y, z-nya akan terikat. Oke, jadi ini bebas ya. Kita mau memilih yang mana yang independen, yang mana yang dependen. Oke, kecuali nanti ditentukan. Oke, tapi kalau tidak ditentukan, maka kita bisa bebas memilih mana yang independen, mana yang dependen. Nah, katakanlah kita memilih yang independen adalah x dan y, sehingga variabel z di sini dia akan terikat. Oke. Nah, dari yang tadinya x, y lebih dari 0, maka z-nya akan terikat oleh x dan y. Oke. Jadi kita akan punya boundary-nya, bukan lagi ini. Oke, jadi boundary-nya adalah untuk x dan y. Z-nya tidak perlu diperhatikan. Kenapa? Karena z-nya nanti akan terikat oleh x dan y. Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa z ini sama dengan 3 per x kalikan y. Kenapa? Karena tadi x kali y kali z sama dengan 3. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kita akan punya boundary-nya itu adalah x lebih dari 0, y lebih dari 0, dan z-nya ini sebagai variabel terikat. Oke. Jadi kalau kita gambar, kita akan punya boundary-nya itu berupa ini. Jadi kita akan punya di first quadrant dari bidang x, y. Oke. Jadi boundary-nya adalah di sini. Oke. Untuk x lebih dari 0 dan y haruslah lebih dari 0. Kemudian z-nya akan dipilih atau bernilai, bukan dipilih, dia bernilai 3 dibagi x, y. Nah, boundary-nya adalah dari sini. Kalau kita lihat, maka boundary-nya adalah ini. Jadi sisi ini, sisi sumbu vertikal ini yang ada di sumbu y, kemudian sisi sumbu ini, sumbu horizontal yang ada di aksis x atau sumbu x. Nah, boundary yang lain ada somewhere di sana, ada somewhere di atas berupa garis yang sejajar dengan sumbu x, ketika y-nya menuju tak hingga. Dan juga ini, jadi ada di sini, katakanlah ada di sini, ketika y-nya ini menuju tak hingga. Dan ada juga sumbu vertikal di sini ketika ini x-nya menuju tak hingga. Oke. Jadi jadi 4 garis ini bisa kita bagi ke dalam 4 segmen. Jadi untuk yang pertama yaitu ketika x-nya menuju 0. Di mana itu? Yaitu di sini ya, di sumbu ini. Yaitu x-nya menuju 0. Y-nya nilainya berapa? Y-nya bebas berapapun asalkan nilainya adalah positif atau lebih dari 0. Oke, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita balik x-nya ini berapapun tapi y-nya ini akan menuju 0. Oke, jadi di mana itu ada di sini ya. Oke, jadi ini bukan y sama dengan 0 ya, tapi y menuju 0. Kenapa? Karena kalau y-nya 0, maka tidak akan diperoleh volume sama dengan 3. Tidak akan diperoleh x kali y kali z sama dengan 3. Ingat, x, y, z tadi haruslah lebih dari 0. Oke. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga adalah ini, x-nya akan menuju tak hingga. Berarti ada di sini. Yang ketiga, yang keempat adalah y-nya menuju
tak hingga, yaitu ada di sini. Nah, kita akan cek untuk masing-masing ini. Untuk masing-masing ini, nilai F-nya berapa. Oke. Nah, di sini akan saya tunjukkan untuk yang pertama, yaitu di boundary X-nya menuju 0, tapi Y-nya bisa bernilai berapapun. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, apabila X-nya menuju 0, berarti di sini X kalikan Y di sini akan menuju 0. Kenapa? Karena Y-nya nilainya positif, oke, berapapun, dikalikan X yang menuju 0, maka nilainya akan menuju 0. Oke. Kemudian Y kalikan Z, Y kalikan Z, karena Z-nya nilainya sangat besar sekali, menuju tak hingga, maka di sini 4Y kalikan Z akan menuju tak hingga. Oke. Nah, sekarang problemnya di sini X kalikan Z, di mana X-nya ini menuju 0, Z-nya menuju tak hingga. Nah, ini harus diperlakukan hati-hati, karena sesuatu yang menuju 0 dikalikan sesuatu yang menuju tak hingga ini, hasilnya harus diperlakukan hati-hati. Kenapa? Karena 0 kalikan tak hingga itu tidak terdefinisi. Ya, jadi 0 kali tak hingga itu mirip dengan 0 bagi 0. Dan itu hasilnya tak terdefinisi. Jadi ini perlu kita treat atau kita perlukan hati-hati. Kita perlu cek variabel per variabel. Jadi di sini kita punya variabel X kalikan Z. Maka dengan Z tadi bernilai 3 per XY, maka ekspresi ini, atau di sini 2 kali XZ ya, 2 kali XZ, maka ekspresi ini akan berubah menjadi berapa? X yang bisa dicoret 6 per Y. Oke, 6 per Y, di mana Y-nya adalah suatu nilai konstanta. Oke. Nah, berapapun ini nilainya akan selalu kurang dari tak hingga. Jadi nilai F di sini dia akan menuju tak hingga. Oke. Oke, jadi untuk boundary di sini nilai F-nya akan menuju tak hingga. Nah, untuk boundary yang selanjutnya nanti bisa dicoba sendiri. Akan diperoleh Fx, Y, Z juga akan menuju tak hingga. Oke. Nah, sekarang untuk boundary yang ketiga yaitu jadi untuk boundary yang ketiga, apabila kita cek fungsinya, maka dengan cara yang sama dengan tadi, kita analisis satu persatu, Y kalikan Z. Z-nya harus kita cari tahu dulu, ini menuju berapa. Jadi, karena X-nya menuju tak hingga, Y-nya suatu nilai positif, maka Z-nya akan menuju 0. Oke, jadi 3 dibagi sesuatu yang besar sekali, X, hasilnya akan menuju 0 di sini. Oke. Nah, sekarang kita mulai analisis Y kali Z, yaitu Y-nya lebih dari 0, Z-nya menuju 0, berarti dia akan menuju 0. Oke, jadi ekspresi ini akan menuju 0. Dia 3X kalikan Y, di mana X-nya menuju tak hingga, Y-nya suatu bilangan positif, maka 3X kalikan Y-nya akan menuju tak hingga. Oke. Kemudian X kalikan Z, X-nya menuju tak hingga, Z-nya menuju 0. Nah, ini harus kita treat hati-hati. Jadi hasilnya adalah 6 per Y. Oke. Dan 6 per Y ini akan selalu lebih kecil. Oke, jadi 6 per Y ini akan lebih kecil dari tak hingga. Maka nilai F di sini akan menuju tak hingga. Oke. Nah, dengan cara yang sama di sini nanti akan kita peroleh bahwa Fx, Y, Z akan menuju tak hingga juga. Oke, jadi kita sudah cek di boundary ini nilainya adalah maksimum semua. Oke, karena fungsinya dia adalah smooth, maka dia akan punya nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini maksimumnya nilainya tak hingga, maka nilai 18 di sini haruslah minimum. Jadi
sudah kita cek bahwa atau kita tunjukkan bahwa benar dimensi ini akan menghasilkan nilai f yang maksimum. Mohon maaf, dimensi x, y, z senilai ini 2,13/2 ini akan menghasilkan nilai f yang minimum, bukan maksimum. Oke. Nah, yang interesting lagi adalah dari sini, dari ini sudah terselesaikan ya. Jadi dimensinya adalah tadi x, y, z 2,1,3/2. Nah, yang interesting dari sini adalah kita bisa menyelesaikan ini dengan min and max problem. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara substitusikan x kalikan y kalikan z sama dengan 3 ini ke dalam fungsi f. Ya, jadi kita bisa saja substitusikan. Oke, jadi ini kita bisa substitusikan. Misalkan tadi independent variabelnya adalah x dan y. Jadi z adalah dependent variable 3x per y. Ini kita substitusikan ke fungsi f, x, y, z. Oke, jadi akan diperoleh suatu fungsi yang lain, yaitu katakanlah suatu fungsi h di sini, di mana h itu adalah fungsi dari x dan y. Oke. Nah, fungsi x dan y ini bisa kita terapkan ke min and max problems. Oke, di mana min and max problems kita cari turunan pertama terhadap x dan terhadap y ini sama dengan 0. Maka akan kita dapatkan titik kritis x, y. Oke. Nah, titik kritis x, y ini kemudian kita bisa cari z sebagai fungsi dari x dan y. Oke, jadi kita masih bisa cari titik kritis ini, nanti hasilnya akan sama ketika kita mencari dengan min and max problems dengan cara ini. Oke, jadi ini, jadi catatan note bisa diselesaikan dengan min and max problems. Oke. Nah, masalahnya adalah kenapa kita memilih Lagrange multipliers. Nah, Lagrange multipliers ini dia akan terlihat lebih efisien daripada min and max problems ketika kita tidak bisa mensubstitusi nilai z ini ke dalam fungsi ini. Atau mungkin apabila kita bisa mensubstitusi nilai z ini ke fungsi ini, fungsi f, bentuknya nanti, bentuk fungsi h ini akan sangat-sangat complicated. Dan itu tidak diharapkan. Oke, karena complicated maka nanti perhitungan min and max problem akan ikut complicated juga. Nah, di sisi atau di case itu maka nanti Lagrange multiplier ini akan menonjol ya. Kenapa kita lebih memilih Lagrange multipliers untuk kasus optimisasi dengan constraint. Oke. Ya, jadi untuk example yang pertama, kita sudah dapatkan jawabannya adalah ini ya. Jadi jawabannya adalah dimensi 2,1,3/2 yang akan menghasilkan luasan minimum senilai 18. Oke. Nah, kemudian kita punya juga example yang kedua. Nah, ini bisa dicermati sendiri ya nanti secara mandiri. Oke. Jadi ini saya serahkan ke teman-teman. Kalau ini saya berikan dulu idenya. Jadi idenya adalah kita akan mencari nilai maksimum dan minimum dari ini, dari y ya. Jadi di sumbu y berapa nilai maksimum dan minimum apabila kita kekang ke suatu bola ya. Jadi bola dengan jari-jari satu di sini. Kenapa dia berbentuk bola? Karena ingat di sini x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat, apabila kita akar dia akan menjadi jarak, itu jarak ke titik pusat.
Nah, jarak ke titik pusat ke origin dari O ini, dia dikekang senilai 1. Artinya apa? Kalau kita kekang bernilai 1 dan kita konstruksi 3 dimensinya, dia akan berbentuk bola dengan jari-jari 1. Oke. Nah, sekarang bola dengan jari-jari 1 itu, kita ingin mencari tahu berapa nilai Y yang maksimum dan minimum. Nah, di sini mungkin dengan sekali lihat sudah jelas ya, tanpa perlu melakukan Lagrange multipliers atau min and max problems. Di sini jelas bahwa karena jari-jarinya 1, maka Y yang maksimum dan minimum akan bernilai 1 dan minus 1. Kenapa? Karena bola dengan jari-jari 1, dia akan punya sisi ke sumbu Y, paling maksimal itu ada di Y sama dengan 1. Dan paling minimum ada di Y sama dengan minus 1. Karena Y sama dengan 1 dan Y sama dengan minus 1 akan punya jarak ke titik pusat masing-masing sama dengan 1. Oke. Jadi jawabannya adalah plus minus 1. Nah, ini bisa diselesaikan dengan Lagrange multipliers dengan sederhana. Tidak complicated seperti di example 1 tadi. Nah, yang complicated adalah ketika kita ingin menyelesaikan ini dengan min and max problems. Jadi bayangkan kita ingin substitusi di sini y kuadrat. Oke, jadi apabila di sini kita akan dengan min and max problems, kita akan substitusi y kuadrat. Oke. Oke, jadi y kuadrat ini sama dengan 1 minus x kuadrat minus z kuadrat. Nah, ini kita perlu substitusikan ini nilai y-nya ini ke sini katakanlah, dan kita cari untuk titik kritisnya dengan min and max problems. Oke, kemudian apabila sudah ketemu x dan z-nya, kemudian kita ubah ke nilai y dengan hubungan di sini. Nah, itu akan cukup ribet ya. Mungkin saya nggak tahu cara ini works atau enggak. Mungkin bisa dicoba. Saya tidak jamin ini bekerja atau enggak. Tapi yang bisa saya jamin bekerja adalah dengan cara Lagrange multipliers. Oke. Jadi dengan Lagrange multipliers ini nanti bisa dicermati secara mandiri. Nah, di example 3 ini kita diminta untuk mencari, ini problemnya adalah untuk mencari di mana titik P yang dia akan menghasilkan ini persegi panjang ini memiliki luasan yang maksimum. Oke. Jadi titik P-nya ini dikekang, dia hanya boleh berada di lintasan garis di sini. Oke. Nah, di manakah titik P tersebut di lintasan garis ini yang akan menyebabkan si persegi panjang ini bernilai maksimum. Oke. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara Lagrange multipliers. Oke. Atau dengan min and max problems, kita perlu substitusikan G ini ke F. Oke. Kemudian kita lakukan min and max problems untuk metode min and max problems. Tapi untuk Lagrange multipliers, kita langsung bisa gunakan secara terpisah ya. Jadi F dan G ini bisa langsung kita gunakan secara terpisah. Kemudian nanti kita equalkan di sini, yaitu gradien F sama dengan lambda kali gradien G. Solve untuk nilai X dan Y. Oke. Mungkin ada tambahan juga di sini, G sama dengan 1 untuk solve X dan Y. Berapa yang menghasilkan titik kritis. Oke, ini juga bisa dicermati. Nanti hasilnya adalah di P ada di titik setengah, seperempat. Oke, atau di koordinat X sama dengan setengah, Y sama dengan seperempat. Nah, kita juga bisa cari tahu ya di sini. Jadi di sini kita diminta untuk menjelaskan kenapa poin yang dihasilkan akan memberikan titik maksimum. Oke, atau titik kritisnya menghasilkan titik maksimum. Nah, argumennya ada di sini. Jadi dia maksimum karena setelah kita cek di boundary-nya itu ada di sini, 1,0 itu ada di sini, dan 0,5 itu ada di sini. Nah, di boundary ini masing-masing akan menghasilkan nilai W sama dengan 0. Oke. Nah, karena fungsinya itu smooth,
Smooth artinya dia bisa artinya dia differentiable ya. Artinya dia differentiable, maka pastilah ada ini dari 0 ke 0 ini dia akan melewati ini. Dia akan melewati di titik P ini nilainya adalah 1/8. Jadi dia akan naik ke 1/8 kemudian turun ke 0. Jadi pastilah di situ di titik P itu adalah titik maksimum. Oke. Nah, kemudian untuk sampel 4 ini problemnya agak dibalik. Kalau tadi kita diminta untuk mencari luasan maksimum, nah di sini kita diminta untuk mencari keliling minimum ya. Jadi perimeter itu adalah keliling dari kotak persegi panjang ini yang dia menghasilkan paling minimum. Itu ada di titik P sama dengan berapa. Di mana P-nya ini kita kekang di suatu fungsi X kalikan Y sama dengan 1 di sini. Oke. Oke, jadi di sepanjang lintasan X kalikan Y sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian sama kenapa kita bisa yakin bahwa titik tersebut akan memberikan nilai keliling yang minimum. Nah, itu kita bisa cek dengan cara boundary tadi. Jadi, minimum bisa muncul di boundary. Dan kita cek di masing-masing boundary. Oke. Nah, sekarang saya punya janji tadi di awal bahwa saya akan menjelaskan atau kita akan melihat mengapa kita mendapatkan ekspresi persamaan Lagrange multipliers. Oke. Oke, jadi tadi mungkin kita bisa kembali sebentar. Oke, jadi di persamaan Lagrange multipliers kita mendapatkan ini ya, sekumpulan persamaan. Yang pertama adalah gradien F sama dengan lambda gradien G. Dan yang kedua adalah G sama dengan C. Ya, jadi kenapa kita perlu dua persamaan ini tadi sudah dibahas bahwa kita butuh jumlah persamaan harus sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Nah, tapi mungkin yang menyebabkan kita bertanya-tanya adalah di bagian awal ini bahwa gradien dari F dia haruslah sama dengan lambda kalikan gradien dari G. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, jadi kita akan membahas justifikasi dari lambda F sama dengan, justifikasi dari gradien F sama dengan lambda gradien G. Oke. Oke, jadi kita akan bahas ini secara geometri. Kenapa secara geometri dulu? Karena secara geometri kita bisa melihat visualnya. Oke. Nah, jadi ingat untuk membahas ini kita butuh konsep dari directional derivative. Jadi kemarin di akhir sesi directional derivative atau turunan berarah, saya katakan bahwa untuk turunan berarah yang arahnya itu tegak lurus dengan gradient vektor, maka akan menyebabkan directional derivatifnya bernilai 0. Dan itu akan kita pakai untuk membahas Lagrange multipliers. Nah, disinilah kita akan memakai directional derivative tersebut. Oke. Nah, jadi ingat tadi kita fokusnya adalah mencari titik kritis dari F, yaitu F yang dikekang oleh G. Oke. Nah, artinya fungsi F dan fungsi G ini akan memiliki sekumpulan X, Y, Z yang sama. Karena kenapa? Karena si F ini dikekang oleh G. Oke. Nah, sekarang untuk mencari titik kritis, ingat bahwa definisi dari titik kritis itu adalah ketika nilai F-nya ini dia tidak memiliki atau dia tidak mengalami perubahan. Ya, jadi di min and max problems kita dapat bahwa perubahan ke arah X dan perubahan ke arah Y ini bernilai 0. Nah, sekarang kalau kita terjemahkan ke sini, maka turunan atau perubahan dari F ini juga haruslah bernilai 0. Tapi turunan yang apa ini? Ke arah X? Apakah ke arah Y? Oke, jadi jawabannya adalah turunan ke arah ini ya, ke arah fungsi G ini. Kenapa? Karena F tadi dikekang oleh G. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, di gambar ini, sekumpulan, oke, jadi di gambar ini,
sekumpulan garis atau kurva yang melengkung ini adalah level curve. Ya. Jadi dia adalah level curve dari fungsi f di sini. Oke. Jadi kita punya w sama dengan fx, y. Kita gambarkan level curve-nya. Ya. Jadi kita akan dapatkan sekumpulan level curve dari fungsi f ini. Oke. Katakanlah kita set di w sama dengan 17, maka level curve-nya adalah ini, yang paling atas. Dan ketika kita set w sama dengan 6, maka level curve-nya adalah yang di bawah. Nah, selain itu kita juga punya level curve dari fungsi g, di mana katakanlah di sini fungsi g-nya ini akan berbentuk lingkaran ya. Jadi level curve-nya akan berbentuk lingkaran. Oke. Nah, karena si f dan g ini terkekang, oke, f dan g ini saling mengekang satu sama lain, maka pastilah dia harus punya x dan y yang berhimpit antara f dan g. Di mana itu dia bisa di sini, perpotongan antara level curve f dan g bisa di sini, bisa di perpotongan ini, atau di sini, atau di sini. Nah, dari sekian perpotongan itu kita perlu untuk mencari f yang mana atau titik yang mana yang akan menyebabkan f-nya ini tidak berubah, alias kita akan mencari titik kritis dari si fungsi f yang terkekang oleh g. Nah, kita ingin mencari turunan dari f ini bernilai 0. Kenapa? Karena perubahan f ini haruslah 0. Jadi, apa yang akan kita gunakan adalah turunan berarah. Jadi, turunan berarah ke arah level curve dari g ini haruslah bernilai 0. Oke. Jadi, ingat kemarin kita punya Jadi ingat kemarin kita punya turunan berarah dw per ds ya di sini. dw per ds yang kita evaluasi di suatu titik katakanlah P. Kemudian ke arah unit vektor U ya di sini, ke arah vektor U atau unit vektor U, dia akan bernilai 0 apabila si U ini dia tegak lurus dengan gradien vektor. Oke. Jadi ini dia dihitung dengan cara gradien dari W di titik P dot product dengan vektor unit U. Oke. Dia akan bernilai 0 apabila si vektor U ini dia tegak lurus dengan gradien dari W. Oke. Karena apabila kita cari ininya, secara geometri, dot product ini, maka dia akan jadi besaran dari gradien yang kita evaluasi di titik P dikalikan 1, karena panjang dari unit vektor adalah 1, kalikan cos theta, di mana theta adalah sudut antara vektor U dan gradien W, yaitu sudutnya adalah 90, karena cos 90 sama dengan 0. Jadi pastilah di sini si vektor U ini akan tegak lurus dengan gradien dari W atau gradien dari F ya di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang tegak lurus di sini adalah di titik P ini ya, di sini. Katakanlah di titik P ini. Jadi dia akan tegak lurus dengan ini ya, dengan suatu vektor U di sini. Oke. Mungkin unit vektor atau U di sini. Oke. Dia akan tegak lurus, di mana si vektor U ini adalah vektor yang tangent dengan level curve dari G. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kita perlu dapatkan bahwa si vektor yang U yang tangent dengan G ini haruslah tegak lurus dengan F. Nah, padahal kita tahu juga bahwa level curve dari G di sini
Oke, jadi level curve dari G di sini dia juga kan punya gradien G yang tegak lurus dengan level curve itu sendiri. Jadi dengan kata lain, karena tadi gradien F di sini tegak lurus dengan level curve G, dan gradien G ini juga tegak lurus dengan level curve dari G, maka pastilah gradien dari F ini akan sejajar dengan gradien dari G. Dan ini kita tuliskan dengan notasi gradien F sama dengan lambda kalikan gradien G. Dimana kalau lambdanya ini positif, maka gradien F ini akan memiliki arah yang sama dengan gradien G. Dan apabila lambdanya ini negatif, maka gradien F ini akan memiliki arah yang berlawanan dengan gradien dari G. Oke. Jadi jadi kuncinya adalah gradien F harus paralel dengan gradien G atau sejajar. Oke. Maka kita dapatkan ekspresi dari del gradien F sama dengan lambda, di mana lambda itu skalar, dikalikan gradien G. Selesai. Secara geometri. Nah, secara analitis ini kita jabarkan untuk F tidak hanya sebagai fungsi X dan Y saja, tapi F sebagai fungsi X, Y, dan Z. Oke. Jadi ini tidak kita jabarkan secara geometri karena apabila kita gambarkan geometri dari level surface ya di sini. Oke, jadi ingat kalau Fx, Y akan punya level curve di sini. Tapi kalau Fx, Y, Z maka kita harus menggambarkan level surface. Nah, kalau ini Fx, Y, Z kita gambarkan secara level surface, maka harus kita gambarkan di sini sebagai ini ya, grafik 3 dimensi atau sebagai surface. Dan itu nanti akan kesulitan. Jadi di sini akan diambil opsi kita bahas secara analytic view. Nah, ini nanti bisa dicermati sendiri. Tapi intinya adalah sama ya dengan ini. Intinya adalah sama dengan konsep di multivariabel di mana variabelnya adalah 2 atau di level curve di sini. Jadi tinggal kita bawa dari level curve ke level surface di sini. Tapi intinya adalah sama. Dan nanti akan sama-sama menjustifikasi bahwa ini gradien F harus sejajar dengan gradien G. Atau gradien F sama dengan lambda kalikan gradien G di sini. Oke, jadi sekian untuk pembahasan Lagrange multipliers. Mungkin mohon maaf tidak terjelaskan secara menyeluruh di sini. Nah, tapi harapannya teman-teman akan menyelidiki secara mandiri ya, terutama di example 2, 3, dan 4 yang tadi. Harapannya agar bisa lebih terbiasa dengan Lagrange multipliers. Dan untuk justifikasi ini mungkin harus dicermati lagi untuk yang analytic view ya secara mandiri. Tapi secara ide tadi sudah saya berikan dan ini secara ide juga sama dengan geometric view. Oke. Nah, tadi mungkin satu hal tambahan yaitu tadi saya bilang di awal bahwa ini ya. Jadi jadi saya bilang tadi di awal ini mungkin cara di Lagrange multipliers ini mungkin kok sedikit berbeda dengan cara di min and max problem, padahal keduanya sama-sama optimisasi. Oke. Nah, saya bilang tadi di awal bahwa sebenarnya intuisi dari kedua metode ini sama. Kenapa? Karena kalau kita lihat di min and max problems, kita akan dapatkan ini ya, bahwa turunan parsial. Jadi turunan parsial F terhadap X maupun terhadap Y atau mungkin terhadap Z apabila dia multivariabel 3 dimensi ini haruslah sama dengan 0. Oke. Maka kita akan dapatkan titik kritis X, Y, Z. Oke. Nah, ini intuisinya sama. Kenapa sama dengan Lagrange multipliers? Oke, karena di Lagrange multipliers pun juga kita akan cari turunan sama dengan 0. Di mana itu? Yaitu di directional derivatives. Jadi di directional derivative ini turunannya harus sama dengan 0. Tapi turunannya ini adalah berupa turunan berarah. Yang mana kita menggunakan konsep dot product antara gradient vektor dengan suatu
vektor yang dia tangent dengan suatu level curve di sini. Oke. Nah, di mana di sini level curve-nya adalah constraint surface ya. Atau level surface-nya adalah ini berupa constraint surface atau surface dari constraint-nya tersebut. Kalau level curve ya berarti curve dari constraint tersebut. Oke. Jadi demikian untuk Lagrange multipliers. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas non-independent variables. Ya, jadi non-independent variables ini adalah lanjutan dari Lagrange multipliers untuk kasus turunan parsial tapi variabel-variabelnya itu tidak independen semua. Jadi kita sebut tadi non-independent variables. Oke. Jadi untuk variabelnya itu terkekang. Sama dengan Lagrange multipliers, dia variabelnya akan terkekang. Oke. Karena terkekang, jadi tidak semua variabel di situ akan independen. Terima kasih.